Halo teman-teman, jumpa lagi di video perjalanan saya. Masih di edisi solo trip perdana ke luar negeri. Dan saat ini saya sudah berada di terminal paling besar yang ada di Malaysia, yaitu Terminal Bersepadu Selatan atau TBS. Untuk lokasi lebih detail terminalnya, silakan kalian lihat di layar kaca ini. Dari pusat kota Kuala Lumpur untuk menuju ke sini ada lumayan banyak pilihan transportasi. Kalian bisa naik kereta LRT atau kereta KTM komuter atau bisa juga naik kereta bandara KLIA Transit. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa tonton perjalanan sebelumnya ya. Linknya udah saya cantumin di kolom deskripsi atau ada di pojok kanan atas video ini. Jadi udah 1 jam saya berada di sini dan saya belum memegang tiket sama sekali karena ternyata tiketnya udah pada habis semua. Berhubung ini hari Jumat sore, jadi banyak orang-orang yang balik ke kampung halamannya masing-masing atau sekedar berlibur ke luar kota, teman-teman. Jadi saran saya bagi kalian yang ingin bepergian dari sini di Jumat sore atau weekend, pesan tiketnya dari jauh-jauh hari. Untuk pemesanan tiket sebenarnya bisa online melalui aplikasi seperti EasyBook atau aplikasi Redbus. Oke teman-teman, ini udah jam 16:11 dan saya masih mantau display yang ada di ujung sana. Jadi situ tuh ada informasi tentang ketersediaan seat ke berbagai tujuan. Tuh ada tulisannya, ada yang ke utara, selatan, sama timur. Ini saya lagi pantau-pantau, siapa tahu ke Kota Baru ada bis yang kosong atau kursi yang kosong, atau mungkin harusnya sih ada jadwal tambahan ya kalau penumpangnya membeludak. Jadi kita tunggu keajaiban aja. Paling nanti kalau misalnya yang ke Kota Baru gak ada, nanti kita cari ke tujuan lain. Kemana kayak itu? Nggak tahu juga. Ini ke Thailand juga habis, Danok. Terus Malaka Sentral tuh masih ada 2 transit tapi jam 4 pagi. Gila, saya nggak tahu nih teman-teman, bingung sekali. Nah jadi di toiletnya ini tuh ada tempat buat naruh tasnya teman-teman, jadi nggak digantung. Ini buat naruh barang-barang di sini. Ini toilet terminal Bersepadu. Kita cari tempat kopi dulu teman-teman. Di atas itu ada tuh banyak. Kita cari tempat kopi. Oke teman-teman, sekarang kita coba lihat-lihat kira-kira ada apa aja nih di lantai 4 atau level 4 terminal TBS. Jadi terminal ini memiliki 6 lantai atau level, dan level yang paling atas, level 6 atau lantai 6 itu isinya cuma parkiran aja. Nah di lantai 4 ini khusus untuk tempat-tempat makanan segala macem. Kalau di Indonesia sih terminal ini tuh mirip-mirip kayak terminal Pulau Gebang, tapi ini versi ramenya sih, versi kayak mallnya. Dan saya rasa sih lebih megah ini ya daripada Pulau Gebang, lebih hidup juga. Terus banyak tenan-tenan ternama di sini. Wah mantep. Hotel Transit, ada hotel juga di sini. 70 ringgit single kapsul per day, berarti sekitar 280.000. Di sini dingin banget. Nah ini ada distro juga, tempat jualan baju. Terus ada colok-colokan, charger, headset, sendal. Nggak ada lah tukang kopi ini. Oh di sana ada tuh. Gak ngeliat tadi saya, kopi tilam. Nah jadi barusan udah pesen white coffee, terus kita dikasih ini, nanti tinggal dibayar di situ tuh. Ringgit. Nah ini harganya tuh 4 ringgit 70 sen.
Kalau dirupiahin sekitar 20 ribuan lah, kurang lebih. Nah ini dia kopinya teman-teman, kopi white coffee. Nah untuk powerbank saya bawa powerbank ini 20.000 mAh, jadi saya bawa dua. Yang ini merek Keep 20.000, terus di tas satu lagi yang merek Baseus 20.000. Menurut saya ini udah cukup, lebih dari cukup sih, 20.000 mAh juga kalau kita nggak terlalu lama di jalan ya. Misalnya ini udah lebih dari cukup lah buat ngecas HP segala macem. Nah yang di tas ini yang satu lagi buat darurat aja, misalnya ini habis baru pakai yang ini. Tapi ini nggak pernah sampai habis sih selama perjalanan, cukup banget. Sekarang jam 17.11. Untuk kopinya rasanya kayak kopi sasetan biasa teman-teman, kayak cappuccino Nescafe saset. Oke teman-teman, nih saya mau coba cek tiket lagi, siapa tahu ada beruntung. TBS এ বাংলাদেশী নাগরিকদের জন্য টিকিট ভেন্ডিং মেশিন From TBS ব্যবহার নির্দেশনা to শুরু করুন। kita coba Kota Baru ya. সক্রিয় করতে স্ক্রিনে স্পর্শ করুন। ভাষা সহজ নির্দেশাবলী Kota জন্য ভাষা নির্বাচন করুন। Kota যাত্রা Baru. স্থান যাত্রা শুরু স্থান হিসেব Habis জিপিএস নির্বাচন করুন। semua. গন্তব্য আপনার গন্তব্য স্থান লিখুন বা নির্বাচন করুন। Sold out. আপনার যাত্রার তারিখ নির্বাচন করুন। Yep, sold out semuanya, habis semuanya. Dari jam 17.47 ternyata tiket ke Hatyai habis semua. Hatyai habis, Kota Baru habis. Terus mana kita ini? Nggak ada ini nih. Ini masih rame di sini counter, nggak tahu orang-orang pada mau kemana. Padahal tiketnya tuh pada habis ya. Nah, jadi yang di atas ini adalah nama-nama bus yang beroperasi di terminal TBS. Totalnya ini kalau dilansir dari websitenya terminal TBS itu sekitar ada 130 perusahaan otobus teman-teman. Gile, banyak banget ya. Dan kenapa terminal ini rame? Karena di Kuala Lumpur sendiri transportasi kereta api itu kurang bisa diandalkan teman-teman, alias jadwalnya yang sangat terbatas. Jadi ya orang-orang pada milih naik bus. Dan juga kenapa di sini ramai, karena di sini tuh gak ada agen-agen bus di pinggir jalan. Jadi orang-orang mau gak mau kalau naik bus ke sini, ke terminal TBS. Sebenarnya di Kuala Lumpur sendiri ada beberapa terminal ya. Yang pertama terminal TBS ini khusus ke berbagai daerah, khususnya ke daerah selatan seperti Johor Bahru. Kemudian ada yang namanya terminal Hentian Duta. Nah Hentian Duta ini untuk ke arah utara. Contohnya kayak ke Thailand juga ada di sana, kemudian ke Penang dan lain-lain, tapi gak banyak pilihannya. Nah, terus ada lagi terminal Hentian Putra. Sayangnya untuk terminal Hentian Putra ini udah dirobohkan terminalnya sejak 2015 kemarin dan sekarang udah dialihkan ke terminal TBS ini. Satu lagi ada terminal Pudu Sentral. Nah, Pudu Sentral itu adalah terminal yang dahulunya menjadi pusat keberangkatan bus-bus di Kuala Lumpur sebelum dipindahkan ke terminal TBS ini. Dan sekarang Pudu Sentral masih beroperasi tapi hanya melayani ke Genting Highland saja teman-teman. Oke, teman-teman nih jam 6:30 sore. Di sini masih sore ya, 6:30. Masih terang tuh di luar. Jadi saya masih belum tahu mau lanjut kemana. Pengennya sih cari bis yang keberangkatan malam sekalian, biar nanti tidurnya di bis. Ayam goreng. Gitu aja. Bayarnya nanti ya? Coba sekarang, oke. Air boleh. Ini makan 12 ringgit teman-teman, sama air. Untuk ayamnya enak sih, asli kriuk-kriuk terus gurih. Nah, ini view-nya seperti ini. Nah, ya. Itu kalau siang kelihatan rumah-rumah di situ. Ini dia tempat makannya, namanya restoran Nasi Kandar. Letaknya persis di depan eskalator kalau kalian naik ke lantai 4. Itu rekomen pak, harganya nggak terlalu mahal, juga petugasnya ramah tadi.
Dan ini jam setengah 8 saya balik lagi ke lantai 3 buat mantau tiket. Siapa tahu ada tiket batalan atau cancelan gitu kan. Dan ini makin malam penumpangnya malah makin membludak. Gokil. Ini rame banget Pak, asli. Dan kalau saya perhatiin, penumpang yang naik di sini tuh beragam ya, mulai dari wanita sampai pria, mulai dari remaja sampai ke orang-orang lansia tuh ada semua di sini. Karena memang transportasi bis ini paling diandalkan di Malaysia, teman-teman. Jadi ya mau nggak mau harus menciptakan rasa aman dan nyaman. Nah ini saya balik lagi ke vending machine buat cari-cari tiket. Coba ya, Kota Baru. HT ya. Habis tuh HT gak ada sama sekali ya. Habis. Kota Baru juga habis semua. Ada nih satu seat Kota Baru. Jam berapa dia? 11 malam. 40 ringgit. Kantong. Ya. 40 ringgit itu berarti 160.000, murah lah ya. Di sini kita suruh ngisi nama, paspor sama nomor telepon. Nah, setelah mengisi data diri kita lanjut ke proses pembayaran. Di sini kita cuma dikasih waktu 60 detik buat bayar, jadi harus satset. Untuk pembayarannya ini bisa pakai uang tunai atau bisa juga pakai e-tunai, itu ada tulisannya. Cuma saya rada bingung yang e-tunai, jadi saya pakai yang pakai tunai aja. Sebisa mungkin duit kalian jangan sampai lecek karena mesinnya kagak mau, teman-teman. Nah, untuk cara masukinnya gampang aja, tinggal masukin aja dan ini mesinnya bisa kembali. Jadi kalau duit kalian banyak, nah kan berkurang. Jadi kalau duit kalian banyak nanti dikembalin lagi, nggak akan ditelan duitnya gitu, teman-teman. Nah, ini kita masukin 5 ringgit. Sama, nah disitu langsung berubah tuh. Nah sisa 5 ringgit lagi gitu, gampang banget asli. Oke. Kembali dong. 40 ringgit berarti 160.000 lah ya. Jadi tiketnya kembalinya bisa 40 ringgit. Oke teman-teman, akhirnya dapat juga tiket ke Kota Baru. Nah ini suasana di loket terminal seperti ini, masih rame banget dan masih ada waktu banyak banget. Sekarang jam 8, 9, 10, 11, 3 jam lagi. Oke lah, gabut di sini. Ini banyak juga orang-orang yang nunggu. Yang saya heran tuh dari tadi di sini nggak ada fasilitas stop kontak. Saya lihat ya, cas HP gitu-gitu nggak ada, teman-teman. Jadi kalau ini siapin power bank aja 20.000 mAh udah cukup banget sih. Saya bingung ini tidur di mana ya, atau enggak tempat yang bisa guleran tidur gitu, nggak tahu di mana. Paling di masjid sih, tadi banyak juga yang nunggu di masjid.
ada kopi. Kopi apa aja? Menu. Oh lah. Oh lah. Hah? Yang paling best seller. Bisa habis. Latte, Bang ya. With sugar. Jadi kata Bang itu. Yuk ambil sugar di sini katanya. Nah, ini kopinya lagi diseduh. Yuk. Sekalian receh duitku. 100.000 ringgit, gede banget ini. Ibarat kata 400.000 lah kalau di Indo nih. Wow, wanginya. Udah kali ini. Nah. Oke, terima kasih. Oh iya, dapat pecahan lagi. Ini udah jam bentar lagi. Kayaknya kita bakal dipanggil. Agak kurang kopinya. Mana mahal lagi. Oke teman-teman, ya jam 22.14. Nggak tahu udah boleh masuk apa belum. Kayaknya sih belum ya. Nggak tahu ini udah boleh login apa belum. Kita coba kali ya. Kalau bisa berarti udah boleh login. Kalau belum bisa berarti belum bisa login. Coba aja. Bisa. Ya udah, masuk aja. Udah bisa login. Gila nih terminal nggak ada sepinya, rame mulu. Gila sih. Dari tadi sampai sekarang penumpangnya nggak habis-habis. KB 10 16. Buset, antrinya dulu ya. Langsung aja. Jam 11. Pancaran matahari double decker. Ini ada lagi Lia Express. Wah ini cakep banget nih, Mutiara Luxe. Seatnya cangkang 21. Ini sih Pak, mau nanya, kalau ini tinggal naik aja ya? Langsung naik saja ke bus. Nah, karena agak berisik ya, jadi saya jelasin aja. Jadi nanti sebelum naik ke dalam bus, kita wajib nyerahin tiket ini ke petugas yang ada di pintu tadi itu. Kita wajib konfirmasi, tunjukin tiket kita. Nah, setelah ditunjukin baru nanti naik ke dalam bus. Untuk konfirmasinya nanti aja, kata si bapaknya, nunggu bisnya datang, teman-teman. Biasanya sih bisnya itu datang sekitar 10 atau 5 menit sebelum jam keberangkatan. Jadi nanti pas bisa datang baru kita langsung konfirmasi tiketnya aja. Makasih banyak untuk Pak Ci, asli baik banget Pak Ci ini. Mau jelasin dengan senang hati ke saya yang sangat awam ini. Habisan tadi saya tanya ke petugasnya, ya kayak sok-sok sibuk gimana gitu. Jadi ya udahlah. Oke, terima kasih. Sini ya, berhenti sini. Oke, siap. Terima kasih Pak.
Kalau kalian masih bingung, sebenarnya di tiketnya ini ada nomor bisnya. Saya dapat bis yang KBS 10 dan ini bis yang KBR 22 nomornya. Terus yang ini KU5. Jadi tinggal cocokin aja nomornya sama yang ada di kaca bus. Terus juga bis-bis di situ rata-rata udah ada stiker ininya teman-teman. Di bagian belakangnya udah ada stiker 80 dan 90 Lebuh Raya. Ini Lebuh Raya itu jalan raya. Jadi kecepatan di jalan raya atau jalan tol itu hanya diperbolehkan maksimal 90 km per jam. Nah ini bis Lucky Express tujuan ke Thailand. Pengen dah ke Thailand. Ini cakep banget sih, body Irizar. Di Indonesia udah punah, di sini masih mencilak, masih kinclong. Lah ini bis pariwisata. Jadi mudah aja untuk ngeciriin bis pariwisata, tinggal lihat garis bawahnya aja. Kalau garis bawahnya warna hijau, fix ini bis pariwisata atau bis persiaran. Dan kalau kita perhatiin, bis-bis di sini jarang sekali ada yang pakai aksesoris kayak strobo, winglet segala macem. Jadi bisnya tuh bener-bener clean gitu. Dan juga spionnya, kalau diperhatiin spionnya rata-rata spion tanduk ya teman-teman, nggak ada yang spion balap. Dan juga bis-bis di sini tuh entah kenapa jarang ada yang pakai pintu belakang. Mungkin supaya safety kali ya, biar naik turunnya terpusat gitu di satu titik dan terpantau oleh krunya. Oke teman-teman, ini udah jam 22.47, tapi bis kita kayaknya belum parkir. Ini ada Sani double decker KBS 1 kodenya. Ini ada Sani lagi SPP 12. Walaupun bis di Malaysia ini rata-rata nggak ada toiletnya, tapi ada juga yang pakai toilet atau tandas, terutama yang untuk jarak jauh. Dan ini juga menjadi salah satu ciri khas bis di Malaysia, yaitu wajib mencantumkan ini, nama perusahaan dan alamatnya teman-teman, di bagian bodi sebelah kiri di belakang ban depan. Tuh lengkap banget, ada jumlah penumpangnya, terus apa tuh beratnya ya, 18 ton. Nah ini dia bis kita teman-teman, KBS 10 tulisannya. Ya betul, KBS 10. Yoi. Siap-siap. Apa nama kau? Data lagi sama Simba. Kau Ali anak kita dia. Abang mau pergi. Benar apa? Ikut dia. Kenapa? Kali saya betul. Terima kasih, siap. Akhirnya kita naik busnya. Hui. KBS 10. Nah nih kodenya. KBS 10. Nanti.
KB10. Oke. Kursi 55. Boleh, Bang? Boleh. Oke. Itu si uang Apa? si nomor berapa? 55. 55 bawah. Oh, sini. Ah. Oke, terima kasih, Pak. Ada toiletnya. Sempit banget lagi. Bisa lah, anjir sempit banget, gila. Bro, nggak masuk bro, tas gue bro. Gila ini sempit banget belakang. Boleh jatuh. Oh, ini ke macam mana? Oh, Ni ni. oh itu. 23:10. Bismillahirrahmanirrahim. Sip. Ini penumpangnya penuh. Bis gelap kosong sih. Alhamdulillah, semoga kosong sampai Kota Baru. BTW ini AC-nya lumayan dingin teman-teman. Saya tutup. Dan ini ada mode RGB-nya ternyata. Oke teman-teman, ini kita melakukan perjalanan hingga beberapa jam ke depan. Jadi jarak dari Kuala Lumpur ke Kota Baru di Kelantan itu berkisar 440 km. Yang mana kalau di Jawa tuh mirip kayak dari Jakarta ke Semarang. Jadi sebenarnya Semenanjung Malaysia ini nggak terlalu luas, bahkan luasnya sama kayak Pulau Jawa. Bedanya kalau Pulau Jawa memanjang, nah Semenanjung Malaysia ini melebar teman-teman. Nah, jadi dari Kuala Lumpur ke Kota Baru itu nggak ada kereta api yang langsung ya teman-teman. Jadi kita harus transit di Gemas. Jadi dari Kuala Lumpur kita ke Gemas dulu, dari Gemas baru lanjut naik kereta api ke Kota Baru. Kalau dari Kuala Lumpur ke Kota Baru itu nggak ada kereta, makanya orang-orang pada naik bus. Makanya bus di sini bagus-bagus yang ke arah Kota Baru, kebanyakan bis-bis tingkat. Bisnya empuk banget, suspensinya empuk. Setelah berangkat dari terminal TBS, berikutnya kita mampir ke terminal Bersepadu Gombak. Terminal ini baru aja dibuka akhir-akhir ini dan langsung berdampingan dengan stasiun LRT Gombak, yang mana itu menjadi stasiun pemberhentian akhir bagi LRT Kajang Jaya Line. Jadi dari stasiun Gombak ke arah sana udah nggak ada rel LRT lagi teman-teman. Dan ini setelah berangkat dari TBS tadi sampai sini nggak mampir-mampir ke agen pinggir jalan ya, alias bablas terus nih. Jadi lebih cepet, dan ini walaupun udah tengah malam tapi masih ada aja penumpang yang naik. Gokil. Sampai pagi kayaknya ada sih ini. Nah, jadi bis-bis yang masuk di terminal Gombak ini udah pasti tujuannya ke pantai timur, daerah Trengganu, Kota Baru dan sekitarnya. Setelah berhenti 5 menit, ini kita lanjut perjalanan lagi, dan penumpang yang naik dari sini nggak banyak, hanya beberapa aja termasuk penumpang yang ada di sebelah saya. Nah, ini terminalnya sepi banget ya, dan basah kayak habis hujan deh. Nah, ini ada bis Express Mutiara juga pastinya ke arah Trengganu teman-teman. Tapi dia sepi banget itu bisnya ya. Nah, ini sebelah kanan nih parkiran nih, kayak parkiran motor atau mobil gitu.
Oke teman-teman, ini saya baru bangun tidur dan ternyata bisnya udah sampai di daerah Gua Musang di negeri Kelantan. Jadi rute bis ini nggak melewati Trengganu ya. Dan ternyata ini udah jam 4 pagi, berarti kita udah 5 jam perjalanan dari terminal TBS Kuala Lumpur. Jadi di daerah Gua Musang ini kita berhenti buat istirahat. Dan ini istirahat pertama setelah berangkat dari TBS. Kata krunya sih tadi istirahat 30 menit. Dan bisa kalian lihat sendiri ini bis tingkat semua dan paling banyak yaitu bis Sani, ada 5 bus. Total yang istirahat di sini ada 10 bis tingkat. Nah, bangunan rumah makannya di sini di sebelah kanan. Lagi direnov sebagian di depan situ tuh. Jadi nggak bisa langsung masuk. Terus jalan dulu ke sini. Dan kalau saya lihat penumpangnya itu rata-rata yang ke arah Kota Baru ini kayaknya orang-orang asli Malaysianya deh. Orang-orang Indianya udah nggak kelihatan di sini. Cina ada beberapa teman-teman. Jadi kebanyakan orang-orang Malaynya yang kayaknya mereka emang kerja atau kuliah di Kuala Lumpur, mau balik mudik ke Kota Baru. Toiletnya ada di situ tuh, ujung. Ini sebelah kanan ada surau. Karena tadi saya udah sholat, jadi aman aja teman-teman. Oke. Oke, abis dari toilet kita lanjut lihat-lihat rumah makannya yuk. Di sebelah kiri itu ada surau. Nah, jadi di perjalanan ini kita nggak dapet servis makan ya. Ya wajar sih karena harga tiketnya juga murah, cuma Rp40 dengan jarak 400 km lebih. Yang mana kalau dirupiahkan itu 160.000. Itu pun saat rupiah tinggi ya. Kalau rupiahnya cuma 2.000 ini murah banget ini, Rp40. Nah di sini karena kalian nggak dapat servis makan, kalian bisa beli jajan-jajanan nih. Ini ada ayam goreng, tadi ada apa tuh? Ini ada jagung juga. Nah kalau yang makanan-makanan gini harganya murah teman-teman. Dia mulai dari Rp2 sampai Rp3-an. Untuk bakpao ini Rp3. Tadinya saya mau beli bakpao coklat tapi ternyata udah habis. Jadi ya udah saya nggak jadi. Nah ini untuk tempat makan beratnya di sebelah sini. Untuk makan berat sih di kisaran Rp7 ya teman-teman. Barusan saya lihat-lihat. Oke, karena saya masih kenyang dan jam nanggung juga buat makan, jadi yaudah kita balik lagi aja ke parkiran. Ada bis Mutiara, ada bis Naza Express, ada bis apa lagi nih? Express destinasi Express Sani banyak banget sini Sani. Nah ini bis yang kita naikin teman-teman, nomor lambung 29. Pantes suspensinya enak, ternyata Volvo. Iya, setelah istirahat 30 menit kita kembali diberangkatkan dari rest area Gua Musang. Kalau di Indonesia kita nyebutnya rest area. Nah, kalau di sini disebut itu rehat dan rawat, teman-teman. Jadi dari sini ke Kota Baru itu jaraknya masih lumayan jauh, sekitar 160 km lagi, atau itu setara kayak jarak dari Jakarta ke Bandung. Berarti ada sekitar 3 jam perjalanan ke depan nih, lumayan buat tidur. Dan oh iya, tadi kita belum subuhan ya, karena subuhan di sini tuh jam 6 pagi, teman-teman. Dan nggak tahu ini nanti bisa bakal berhenti subuhan atau enggak. Kayaknya sih berhenti ya, soalnya rata-rata penumpangnya kalau saya perhatiin nih muslim, yang ceweknya aja pada berkerudung semua. Dan BTW ini tuh bukan jalan tol. Tadi terakhir kita ngetol itu di daerah Pahang. Tunggu molek lah, masjid ada belakang ni dah. Tengok kereta nak tunggu tu. Oke, udah nyampe. Udah nyampe. Ternyata subuhan deng 6.35 di Masjid Samihah nih bisnya. Yuk kita subuhan dulu.
ternyata masih lumayan jauh dari sini ke Kota Baru. 1 jaman lagi lah. Saya kira udah nyampe. Nih ada juga nih Volvo. Gila nih, jalannya bagus banget, halus banget. Di sini ada tandasnya. Di sini udah ada toilet tadi. Di sini teman-teman. Jam 7 pagi ini kita udah sampai di jantung wilayahnya atau pusat pemerintahannya Kuala Krai. Jadi Kuala Krai ini tuh distrik kalau di Indonesia mungkin semacam atau setara kabupaten atau kecamatan gitulah ya. Nah, pusat pemerintahan atau pusat kotanya ada di sini, teman-teman. Di Kuala Krai ini juga ada stasiun yang melayani rute ke arah Tumpat sampai dengan Johor Baru. Macam ya, macam. Sebelum itu betul sila pastikan bahagia itu yang ada Winter tinggal di dalam bus. Terima kasih. Alhamdulillah teman-teman, ini jam setengah 9 pagi, akhirnya kita tiba juga di Kota Baru. Yang mana Kota Baru sendiri merupakan ibu kota dari negara bagian Kelantan.
Negara bagian ini kalau di Indonesia mirip kayak provinsi, teman-teman. Jadi total perjalanan dari Kuala Lumpur menuju Kota Baru gak sampai 10 jam. Overall untuk bisnya nyaman sih. Cuma aja saya duduk di bagian paling belakang yang mana agak sempit. Tapi untuk bisnya sendiri nyaman, teman-teman. AC gak dingin banget dan gak gerah juga. Kemudian suspensi bisnya empuk banget asli. Dan yang pastinya harga tiketnya murah. Hehe. Nah, kalau udah melihat gapura ini, tandanya sebentar lagi kita akan sampai di tujuan akhir, yaitu Terminal Kota Baru. Dan Terminal Kota Baru ini berada di kawasan perbelanjaan, teman-teman, seperti yang ada di layar kaca ini. Di sebelah kiri itu ada Aeon Mall yang lumayan besar, terus di sebelah kanan ini ada pertokoannya, dan di balik pertokoan ini ada Lotus Mall. Dan di Kota Baru ini juga ada stasiun ya, tapi stasiunnya nggak di pusat kotanya, yaitu di Wakaf Baru. Jadi di seberang Sungai Kelantan. Jadi kalau dari pusat kota mau ke stasiunnya itu, kita harus menyeberangi sungai dulu lewat jembatan. Nah, ini ada bis juga namanya bis Jenka X. Dia tujuannya ke Jengka di daerah Pahang. Itu kayaknya bis angkatan paginya deh. Atau bisa juga baru nyampe terus mau balik ke garasi. Selamat di Kota Baru, Kota Baru. Volvo B11R. Ya, teman-teman, setelah hampir 10 jam perjalanan dari mana ya? Dari Kuala Lumpur sampai juga di Kota Baru. Ini nggak tahu bisa lanjut mana. Kita ke sini dulu deh. Oke teman-teman, jadi sekian dulu untuk video perjalanan kali ini naik Besani dari Kuala Lumpur ke Kota Baru di Kelantan, Malaysia. Dari sini saya masih belum tahu mau lanjut kemana, apakah nginep atau mau lanjut perjalanan lagi. Yang pastinya saya mau cek-cek penginapan dulu sih. Kalau ada yang murah-murah, mungkin saya bakal nginep di sini. Oke teman-teman, jadi terima kasih banyak sudah menonton video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Untuk video berikutnya nanti link videonya saya cantumin di kolom deskripsi atau ada di akhir layar kaca video ini kalau udah tayang. Terima kasih dan sampai jumpa.